Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, pimpinan, para mentor, coach, penguji, serta penonton yang berbahagia. Perkenalkan, saya Hazarizky Amelia dari Dinas PUTR Kabupaten Cirebon dan penempatan di UPTD PAPRJJ Wilayah 2. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan hasil laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sekaligus memaparkan rencana aksi perubahan yang telah saya susun sebagai bentuk implementasi nilai-nilai ASN berakhlak serta komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Kegiatan orientasi PPK yang telah saya ikuti memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, tugas, fungsi, serta tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Berbekal pemahaman tersebut, saya menyusun sebuah rencana aksi perubahan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas dan kualitas layanan pada unit kerja saya. Langsung saja pada slide selanjutnya. Bapak, Ibu penguji, dan mentor yang saya hormati, kita masuk pada bab pendahuluan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang yang tertera, dalam rangka mewujudkan peran aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat yang profesional di tengah tantangan global, pemerintah berkomitmen dengan penuh mengelola ASN melalui regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Regulasi ini bertujuan membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN demi pelayanan publik yang berkualitas. Sejalan dengan amanat tersebut, sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kami wajib mendapatkan pembekalan melalui orientasi ini. Hal ini didasarkan pada Regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022. Selanjutnya, mengenai maksud dan tujuan orientasi PPK ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk memberikan pengenalan yang mendalam mengenai tugas dan fungsi ASN, serta mengenalkan nilai-nilai etika pada instansi pemerintah. Adapun kurikulum orientasi dipelajari mencakup beberapa poin krusial, diantaranya sikap perilaku bela negara, implementasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta pemahaman mengenai kedudukan dan peran PPK guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance. Selanjutnya, mengenai waktu dan tempat pelaksanaan, kegiatan sinkronus PJBL ini dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan yang dimulai sejak tanggal 25 Mei hingga berakhir pada 30 Juni 2026. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahapan overview, 3 kali coaching, monitoring, sharing session, hingga evaluasi dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan platform Zoom dan Google Meet. Bimbingan utama pada angkatan ini didampingi secara langsung oleh Ibu Ani selaku widya suara serta beberapa instruktur pendamping. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Berikutnya, kita masuk pada poin nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yang berpedoman langsung pada visi dan misi daerah. Adapun visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 misi utama, yaitu Kabupaten Cirebon berbudaya dengan melestarikan adat dan tradisi lokal. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, senantiasa menerapkan nilai agama dan budi pekerti. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban demi kondusivitas daerah. Selanjutnya, mengenai nilai dan etika OPD.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon bergerak berdasarkan dokumen Renstra. Renstra ini berfungsi sebagai arah, panduan, dan instrumen penting bagi Dinas PUTR dalam melaksanakan tugas mendukung membangun infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Secara garis besar, Renstra ini memiliki 5 fungsi utama, yaitu sebagai pedoman implementasi RPJMD pemerintah daerah, dasar penyusunan renja perangkat daerah, alat pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan, kontrak kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, serta landasan utama untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi organisasi. Bapak, Ibu penguji dan mentor yang saya hormati, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai program tata ruang yang menjadi tupoksi inti di unit kerja saya. Fokus utama kegiatan ini adalah penyelenggaraan penertiban bangunan liar di setiap kecamatan yang berada di bawah wilayah kerja UPTD Wilayah 2. Rangkaian subkegiatan ini kami laksanakan melalui 4 tahapan utama. Yang pertama, tahap perencanaan. Kami melakukan perencanaan awal dan pemberian teguran baik secara lisan maupun melalui himbauan terhadap bangunan liar. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Menyelenggarakan proses penertiban surat teguran resmi atau himbauan bagi masyarakat yang melanggar ketentuan. Dan yang ketiga, monitoring. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pemberian surat teguran tersebut di tingkat kecamatan. Yang keempat, tahap pelaporan. Menyerahkan hasil dokumentasi kegiatan beserta tembusan surat teguran secara resmi ke bidang tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Alur inilah yang kami jalankan demi memastikan penataan ruang di kawasan sempadan sungai dapat berjalan sesuai regulasi. Bapak, Ibu penguji dan mentor yang saya hormati, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai SOTK OPD dan unit kerja tempat saya mengabdi. Perlu diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon merupakan nomenklatur perubahan yang sebelumnya bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perubahan kelambangan ini merupakan hasil evaluasi yang didasarkan pada regulasi pusat, yaitu PP nomor 72 tahun 2019, serta ditetapkan secara daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas pembentukan dan susunan perangkat daerah. Melalui dasar hukum tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon memiliki tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Bapak, Ibu penguji dan mentor yang saya hormati, berikut adalah gambaran struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon berdasarkan peraturan daerah. Secara struktural, organisasi ini dipimpin oleh Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretariat yang membawahi Subbagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset, serta Perencanaan. Operasional teknis dinas ini terbagi ke dalam 7 bidang utama, yaitu bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang yang membawahi seksi pengaturan dan pembinaan, seksi pengendalian dan pemanfaatan, serta seksi pengawasan tata ruang, bidang sanitasi dan pemukiman, bidang bangunan gedung. Terkait dengan laporan orientasi yang saya susun mengenai penataan kawasan sempadan sungai, lokus dan koordinasi tugas saya berakar serta bersinggungan langsung dengan bidang penataan ruang ini, khususnya pada fungsi pengawasan dan pengendalian tata ruang. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bapak, Ibu penguji dan mentor yang saya hormati, setelah melihat struktur organisasi di tingkat dinas, berikut adalah struktur organisasi UPTD PAPRJJ Wilayah 2 yang menjadi unit kerja pelaksanaan tugas saya sehari-hari. Secara struktural, UPTD Wilayah 2 dipimpin oleh Bapak Tatang Suhara ST selaku Kepala UPTD dan didukung oleh Bapak Hendro Setiawan ST selaku Kasubag Tata Usaha beserta staf di bawah kepemimpinan Kepala UPTD. Terdapat 3 pilar pelaksana utama, yaitu pelaksana sumber daya air, pelaksana bina marga, dan pelaksana perizinan. Perlu saya sampaikan posisi saya di dalam UPTD Wilayah 2 ini berada di bawah naungan pelaksana perizinan bersama dengan rekan tim lainnya. Penempatan ini membuat tugas penataan kawasan sempadan sungai yang saya analisis menjadi sangat relevan dengan fungsi pengawasan perizinan dan tata ruang di lapangan. Mari kita berlanjut ke bagian bahasan utama. Kegiatan pendataan bangunan liar, pemberian surat teguran atau himbauan,
dan rekapitulasi daftar pengguna bangunan liar dilaksanakan sebagai upaya pengawasan, pengendalian, dan penataan administrasi bangunan liar dengan target tercapainya data bangunan yang terverifikasi, penerbitan surat pembinaan sesuai kebutuhan, serta tersusunnya rekapitulasi yang akurat dan sesuai dengan dokumen yang telah dikeluarkan. Dan itu semua masuk ke dalam metrik kerja saya yang berada di slide 10 sampai dengan slide 12. Pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon terbagi menjadi 10 UPTD. Yang pertama, UPTD Pengelolaan Air Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Wilayah 1. Yang kedua, UPTD PAPRJJ Wilayah 2. Wilayah 3, Wilayah 4, sampai dengan Wilayah 7. Dan yang ke-9 ada UPTD Peralatan dan Perbengkelan. Yang ke-10 adalah UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, berikut adalah dokumentasi kegiatan ketika saya mendata bangunan liar. Yang pertama ada foto penginputan data bangunan liar dari lapangan. Foto kedua dan ketiga adalah pendataan bangunan liar. Foto keempat dan kelima adalah mencocokkan data dari lapangan dengan yang sudah ada di file saya. Pada bagian penutup ini, terdapat kesimpulan dan saran kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di Kabupaten Cirebon. Kesimpulannya, melalui kegiatan orientasi ini, peserta memperoleh banyak pengetahuan, arahan, motivasi, serta pemahaman mengenai nilai-nilai dan etika sebagai aparatur pemerintah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, kerjasama, profesionalisme, dan semangat kerja dalam menjalankan tugas di instansi masing-masing. Selain itu, orientasi ini menjadi bekal bagi peserta untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kemajuan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Agar hasil orientasi dapat diterapkan secara optimal, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama pimpinan, rekan kerja, dan seluruh pihak yang terlibat di lingkungan kerja. Koordinasi dan kolaborasi yang baik perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan adanya bimbingan, motivasi, dan komitmen bersama, diharapkan tenaga teknis PPPK dapat bekerja secara lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi serta misi Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama orientasi dapat menjadi bekal dalam memberikan kinerja terbaik bagi instansi dan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.